每一个伟大的梦想不是凭空而来的，别无选择。Menceritakan tentang seorang gadis cantik bernama Su Yunjin, seorang gadis pendiam dan lembut yang berasal dari desa. Tahun ini adalah tahun kepindahannya ke SMA favorit yang berada di kota. Bisa dikatakan Yunjin berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Saat itu ayahnya juga sedang sakit, yang membuat mereka mengalami kesulitan ekonomi. Namun seperti orang tua pada umumnya, mereka selalu mencoba yang terbaik untuk masa depan anaknya. Orang tuanya menabung agar Yunjin bisa masuk SMA favorit. Di hari pertamanya masuk sekolah, terlihat ia nampak berbeda dari siswa yang lainnya. Saat Yunjin berjalan dari arah belakang tiba-tiba muncul sepeda motor dengan laju yang cukup kencang, dan tak sengaja mencipratkan air yang langsung membasahi tubuhnya. Dia adalah Chen Zeng. Chen Zeng merupakan anak orang kaya dan seorang pangeran pujaan di sekolah. Dengan emosi Yunjin menghampirinya, namun secara bersamaan sebuah bola baseball hampir mengenai Yunjin, namun berhasil ditangkap oleh Chen Zeng. Bukannya minta maaf karena menyebabkan Yunjin basah kuyup, Chen Zeng hanya tersenyum dan berkata agar Yunjin lebih berhati-hati. Setelah itu ia pun beranjak pergi. Dari kejadian itu membuat Yunjin tidak suka dengan cowok tersebut. Setelah pertemuan singkat itu, mereka ternyata juga satu kelas dan kebetulan bangku Yunjin berada di depan Chen Zeng. Di sekolah Yunjin mempunyai teman bernama Fu Hua. Ia memiliki latar belakang keluarga yang sama dengan Yunjin. Fu Hua sangat baik kepadanya. Ia selalu membantu Yunjin jika kesusahan dalam beradaptasi di sekolah. Tak terasa hari demi hari berlalu. Saat pembagian nilai ujian matematika, Yunjin yang bukan anak pintar ia pun hanya mendapatkan nilai 50, berbanding terbalik dengan Chen Zeng yang selalu mendapatkan nilai sempurna. Suatu hari Yunjin ingin keluar kelas dan diam-diam membawa sebuah buku. Chen Zeng curiga kalau Yunjin ingin menyontek, dia pun ingin merebut buku itu darinya. Padahal sebenarnya Yunjin hanya menyembunyikan pembalut di dalam buku tersebut. Yunjin hanya bisa menahan malu karena pembalutnya terjatuh dari buku itu. Ia pun segera berlari meninggalkan kelas. Hal itu membuat Chen Zeng merasa bersalah. Saat pelajaran tengah berlangsung, Chen Zeng berusaha memanggil Yunjin namun tak dihiraukan. Kemudian Chen Zeng melemparkan buku ke mejanya. Karena merasa terganggu dengan sifat Chen Zeng, Yunjin pun sengaja memajukan kursinya dan tanpa sengaja mengenai kaki Chen Zeng. Yunjin yang penasaran dengan buku yang dilemparkan Chen Zeng, ia pun lalu membukanya. Ternyata soal-soal di buku itu telah dijawab oleh Chen Zeng, bahkan lengkap dengan cara mengerjakannya. Di atap gedung sekolah Yunjin sedang merenung. Tiba-tiba Chen Zeng datang dan menarik rambutnya. Karena tak suka dengan sikap Chen Zeng, Yunjin bergegas ingin pergi, namun dengan cepat Chen Zeng menariknya. Untuk menebus kesalahannya, ia lalu menawarkan bantuan untuk mengajari Yunjin matematika. Awalnya Yunjin menolak, namun ia teringat saat diceramahi oleh gurunya. Karena sang guru tahu bahwa tak mudah bagi Yunjin untuk bisa masuk ke sekolah ini, setelah memikirkannya Yunjin pun setuju menerima bantuan Chen Zeng. Saat jam pulang, mereka selalu janjian untuk bertemu di atap gedung sekolah untuk belajar. Bagi Yunjin ternyata diajari oleh Chen Zeng sangatlah menyenangkan, walau terkadang Chen Zeng bertingkah sangat menjengkelkan. Waktu pun berlalu, saat pembagian hasil ujian matematika, Yunjin berhasil mendapatkan nilai 85, dan ia pun tersenyum bahagia. Melihat hasil nilai Yunjin, Chen Zeng pun turut merasakan kebahagiaan tersebut. Semenjak itu hubungan mereka semakin dekat. Namun suatu hari, Yunjin tiba-tiba harus pulang karena ada sesuatu yang terjadi di keluarganya. Semenjak Yunjin pergi, Chen Zeng merasa tak bersemangat lagi di sekolah. Saat pelajaran berlangsung ia hanya melamun, sambil menatap kursi Yunjin yang kosong. Hari demi hari berlalu, karena tak semangat sekolah Chen Zeng bahkan terlihat tidur di dalam kelas, dan tiba-tiba Chen Zeng terbangun saat ada gadis yang duduk di kursi Yunjin. Ternyata itu adalah Fu Hua. Di sini Fu Hua memberikan isyarat. Dengan buru-buru Chen Zeng segera berlari menuju asrama Yunjin. Sesampainya di sana ia pun menggedor-gedor pintu kamar Yunjin.
saat Yun Jin membuka pintu, Cheng Zeng langsung mencercanya dengan banyak pertanyaan. Yun Jin lalu meminta Cheng Zeng pergi karena ia tak ingin membicarakannya. Namun Cheng Zeng tak ingin beranjak dari sana. Setidaknya ia ingin Yun Jin menjawab pertanyaannya. Dengan berat hati Yun Jin memperlihatkan tanda, yaitu kain hitam di lengan kirinya, yang mengisyaratkan bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Untuk melampiaskan kesedihannya, Yun Jin memilih untuk berlari mengelilingi lapangan sekolah. Diam-diam Cheng Zeng mengikutinya dari belakang. Melihat Yun Jin yang sangat begitu bersedih, Cheng Zeng pun tak berani mendekatinya. Singkat cerita, tibalah masa-masa terakhir kelas SMA. Mereka semua berharap dapat meraih cita-cita dan sukses. Saat perayaan pelepasan kelulusan sekolah, Cheng Zeng terus memperhatikan Yun Jin yang duduk bersama Fu Hua. Kemudian, Cheng Zeng memberanikan diri untuk mengajak Yun Jin berdansa. Akan tetapi Yun Jin menolaknya, kemudian Cheng Zeng langsung menariknya. Selesai berdansa, mereka berdua pergi ke belakang sekolah dan disitulah Cheng Zeng menyatakan perasaannya kepada Yun Jin. Kemudian, Cheng Zeng mendekati Yun Jin, dan tak disangka Yun Jin pun memberikan ciuman untuk Cheng Zeng. Mengira ciuman itu tanda Yun Jin mau jadi pacarnya, Cheng Zeng pun tersenyum dengan sangat bahagia. Padahal, itu adalah ciuman perpisahan dari Yun Jin. Yun Jin pun pergi sambil menangis. Dalam hatinya ia mengucapkan kata perpisahan pada Cheng Zeng, karena Yun Jin sadar bahwa ia tidak pantas untuk Cheng Zeng. Setahun kemudian, kini Yun Jin telah menjadi mahasiswi. Ia tak pernah lagi mendengar kabar tentang Cheng Zeng. Untuk membantu ibunya membiayai kuliahnya, Yun Jin bekerja sampingan sebagai penjaga perpustakaan. Di sana dia bertemu dengan seorang laki-laki bernama Shen Juan, yang kebetulan adalah seniornya. Perlahan Yun Jin dan Juan mulai dekat, bahkan bisa dibilang hampir pacaran, karena mereka selalu bersama kemana-mana, dan terlihat Yun Jin sangat nyaman dengan seniornya itu. Singkat cerita, saat Yun Jin sedang asik mengobrol, tiba-tiba ada yang memanggil nama Yun Jin. Yun Jin pun mencari asal suara itu, dan tiba-tiba Cheng Zeng pun datang. Awalnya semua terasa canggung bagi Yun Jin, yang perlahan sudah mulai melupakan Cheng Zeng. Namun, tidak dengan Cheng Zeng yang sangat merindukannya. Di tengah pertemuan mereka, tiba-tiba Juan datang dan memperkenalkan diri sebagai pacar Yun Jin. Cheng yang mendengar itu juga langsung mengatakan kalau dia juga pacar Yun Jin. Di sini Yun Jin meralat perkataan Cheng Zeng bahwa dia hanya teman semasa SMA. Kemudian, Cheng Zeng mengajak Juan dan Yun Jin untuk berjalan-jalan menggunakan mobilnya, dan Cheng Zeng juga mengajak adik perempuannya yang bernama Zhang Yu. Mereka lalu pergi ke kuil dan menuliskan harapan mereka. Lalu Yun Jin menengok ke samping untuk melihat harapan yang ditulis oleh Cheng Zeng, tapi Chen segera menutupinya. Agar Chen dan Yun Jin bisa berdua saja, Zhang Yu sengaja mengajak Juan untuk membeli minuman. Yun Jin pun bertanya pada Cheng Zeng akan maksud kedatangannya itu. Ternyata Cheng sangat menderita setelah kehilangan Yun Jin pada waktu itu, dan ia tidak bisa melupakannya. Kemudian Cheng langsung mencium Yun Jin dengan sedikit paksaan. Dari kejauhan Juan tak sengaja melihat hal itu. Semenjak kejadian itu, hubungan Yun Jin dan Juan mulai merenggang. Juan bahkan tak pernah lagi menyapa Yun Jin. Akhirnya Yun Jin mendatangi Cheng Zeng di apartemennya. Yun Jin sangat marah kepadanya. Yun Jin menganggap bahwa dialah penyebab rusaknya hubungannya dengan Juan. Kemudian, Cheng merespon perkataan Yun Jin, dengan menjelaskan perasaannya yang hancur, karena Yun Jin memberikan harapan dengan menciumnya malam itu, kemudian menghilang dengan tiba-tiba. Yun Jin yang kesal ia pun mengatakan kalau dirinya membenci Cheng Zeng dan berlalu pergi. Semenjak pertengkaran mereka, Cheng Zeng tak lagi pernah menemui Yun Jin. Yun Jin juga tak pernah lagi berhubungan dengan Juan. Ternyata Juan sudah lulus kuliah dan bekerja di sebuah perusahaan besar. Hari-hari Yun Jin lalui seperti biasanya dengan tenang. Singkat cerita, Yun Jin pergi dari kerja sampingannya karena ibunya memintanya untuk segera pulang. Ternyata, ibunya ingin menikah lagi dan Yun Jin merestui pilihan itu. Saat Yun Jin dan ibunya tengah berbincang,
Yun Jin sangat terkejut saat melihat Chen Zeng yang seketika itu muncul di hadapannya. Tak disangka takdir telah mempertemukan mereka kembali. Chen Zeng pun bercerita kalau dia ada keperluan bisnis di tempat tersebut. Ternyata ibu Chen Zeng telah membeli sebuah pabrik di kawasan itu. Saat malam hari, Cheng melihat Yun Jin yang kelelahan membuat lampion dari bambu. Karena kasihan, Cheng menyuruh Yun Jin untuk berhenti membuat benda tersebut. Cheng juga menawarkan uang sebagai gantinya agar mereka berdua bisa berbicara. Yun Jin pun sangat tersinggung dengan ucapan Chen Zeng, karena bagi keluarganya hal itu sangat berguna bagi kehidupan mereka. Karena merasa bersalah dengan ucapannya tadi, Cheng berusaha keras semalaman untuk membuat lampion itu. Esok paginya, Yun Jin membangunkan Cheng yang sedang tertidur karena kelelahan. Cheng lalu menunjukkan ke Yun Jin kalau dia berhasil membuat 5 lampion. Yun Jin pun tertawa melihat lampion hasil karyanya itu, dan Chen Zeng hanya bisa tersenyum malu. Cheng lalu meminta maaf pada Yun Jin. Ia mengajak Yun Jin agar mau ikut ke Beijing setelah lulus nanti. Yun Jin pun mengangguk kecil pertanda ia menyetujuinya. Hari kelulusan hampir tiba, semua mahasiswa berusaha mencari pekerjaan, begitu juga dengan Yun Jin. Dalam rangka agar bisa pergi bersama Chen Zeng, ia mengirim banyak surat lamaran kerja ke Beijing. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu di salah satu stasiun kereta di Beijing. Lalu Chen Zeng membawa Yun Jin ke sebuah toko, dan membelikannya sepatu yang cantik. Ternyata mereka akan menghadiri pesta pertunangan adik Chen Zeng. Betapa terkejutnya mereka saat melihat Juan ada di sana, dan ternyata Juan adalah tunangan Zhang Yu, adik dari Chen Zeng. Yun Jin juga berpesan agar Juan menjaga Zhang Yu dengan baik. Selepas dari pesta tersebut, ternyata keadaan di luar sedang hujan, dan di tengah hujan deras Cheng menggendong Yun Jin dan berjanji tidak akan meninggalkan Yun Jin seumur hidup. Suatu ketika, ayah tiri Yun Jin datang untuk menemuinya. Ia mengabarkan bahwa ibu Yun Jin telah terkena kanker. Karena memerlukan banyak uang untuk biaya operasi, ayah tiri Yun Jin terpaksa menggelapkan uang dari perusahaan tempat ia bekerja, dan perusahaan itu adalah milik keluarga Chen Zeng. Yun Jin pun kaget mendengar hal itu. Singkatnya, Yun Jin pun terpaksa meminta bantuan kepada Juan. Akan tetapi Chen Zeng sudah mendengar masalah itu, dan kemudian ia memberikan uang kepada Yun Jin. Tapi Yun Jin tak ingin menerimanya karena tak enak. Yun Jin juga mengaku kalau dirinya sudah meminjam uang pada Juan. Cheng yang mendengar hal itu sontak membuatnya emosi. Sebagai kekasih dirinya merasa tidak dipercaya oleh Yun Jin, dan lebih memilih orang lain untuk membantunya. Lalu Chen Zeng pergi meninggalkannya dan menuju ke rumah Juan. Ia langsung melempar uang yang dipegangnya ke arah Juan. Mereka pun terlibat pertengkaran. Dengan perasaan hancur Chen Zeng memutuskan untuk pergi mabuk bersama teman-temannya. Tak lama kemudian Yun Jin datang menyusul Cheng, dan ingin mengajaknya pulang. Tapi Cheng langsung menolaknya dan sengaja memanas-manasi Yun Jin. Akibat masalah tersebut, hubungan mereka kembali merenggang. Singkat cerita, Cheng memutuskan untuk pergi ke Amerika, menuruti keputusan ibunya. Tak terasa, setahun pun berlalu, Yun Jin masih terus terbayang dengan kehadiran Chen Zeng. Kemudian Yun Jin mendatangi kuil yang dulu pernah mereka kunjungi. Di situ ia teringat akan harapan yang pernah ditulis oleh Chen Zeng. Ternyata di buku itu Chen Zeng menuliskan namanya, dan Yun Jin. Yun Jin pun kembali menangis mengingat masa lalunya. Lalu, Yun Jin memutuskan untuk terbang ke Amerika untuk mencari Chen Zeng. Dengan berbekal peta, Yun Jin harus berjalan dan bertanya-tanya pada orang-orang di sekitarnya. Akhirnya, Yun Jin menemukan alamat di mana Chen Zeng berada. Saat ingin menuju tempat tersebut, tak sengaja Yun Jin melihat Chen Zeng, orang yang sangat dicintainya itu ternyata telah bersama wanita hamil. Kemudian Yun Jin langsung bergegas pergi meninggalkan tempat tersebut. Di akhir film, Yun Jin sedang berdiri di atap gedung sekolahnya dulu, dan tiba-tiba ada yang menarik rambutnya dari belakang. Saat menoleh, Yun Jin sangat terkejut bahwa itu adalah Chen Zeng. Lalu Cheng bertanya apakah ada seorang yang mencarinya ke New York. Yun Jin hanya terdiam dan tak menjawab. Cheng mengeluarkan handphonenya, dan memperlihatkan video wanita hamil yang pernah dengannya.
Di dalam video tersebut ternyata wanita itu adalah teman lamanya, dan saat itu Cheng hanya membantunya. Yoon Jin hanya bisa menangis, karena sudah salah paham, dan mereka pun akhirnya berpelukan.